Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Hari ini saya akan membawa sebuah berita gembira, yaitu Timnas Indonesia berhasil naik. Dalam hal ini ranking ya. Di ranking FIFA, Timnas kita naik 8 grade. Artinya ada perkembangan ketika Timnas kita dibawa ke pelatihan Sintayong. Tetapi berita bahagia ini tidak buat si Towel. Lagi-lagi si Towel, dan si Towel. Nah teman-teman, terkait dengan hal ini, si Towel ikut berkomentar. Ada sebuah pertanyaan bahwa apakah Sintayong akan meningkatkan lagi peringkatnya Timnas Indonesia. Kata si Towel, belum tentu. Nah, tanpa perlu berpanjang kata, mari kita bersama-sama menyimak pernyataan si Towel ini. Bung Towel, Indonesia sekarang naik peringkat ke 134. Kira-kira bakal naik lagi nggak? 134 ya? Bisa, harus punya target naik dong, jangan turun dong, supaya bisa masuk 10 besar, 100 besar, kan begitu. Awalnya kita pernah juga di 90-an, kalau salah, atau berapalah waktu itu. Sebelum kemudian banyak turbulensi, kita nggak bisa main pertandingan internasional, drop jauh. Dan kira-kira Sintayong bakal berhasil nggak membawa ke 100 besarnya? Sintayong? Ya. Belum tentu, belum tahu. Kalau belum tentu, berarti belum tentu diperpanjang dong, Bung? Bukan, maksudnya apakah bisa menembus 100 besar atau enggak, belum tahu itu karena situasinya belum tentu. Kalau diperpanjang, peluang itu menjadi terbuka. Bisa saja terbuka. Tapi apakah hanya Sintayong yang bisa bawa Indonesia ke 100 besar? Kan itu juga pertanyaan terbuka. Yang kemungkinan jawabannya juga terbuka gitu. Jadi kalau saya itu melihat segala sesuatu dengan pikiran terbuka, tidak terpatok pada satu sosok. Terbuka. Apakah Sintayong bisa bawa itu? Bisa, ada kemungkinan. Apakah dia diperpanjang atau enggak, kan itu faktornya. Kalau nggak diperpanjang gimana bawanya gitu. Tapi kalau diperpanjang berarti ada kemungkinan. Tapi apakah pelatih lain juga bisa bawa ke 100 besar? Ada kemungkinan. Ada. Jadi itulah jawaban terbuka atau kemungkinan terbukanya. Gitu. Berarti banyak kemungkinan lah ya. Iya. Bukan satu faktor sosok doang itu ya. Iya, karena kan di sepak bola selalu dinamis, selalu bergerak gitu. Selalu ada masanya. Ini masanya apa, fase apa gitu. Dan kita bisa ukur sebetulnya. Apakah ini pertanda si Towel ini sudah mulai waras kembali? Dia ketika ada pertanyaan yang menyinggung namanya Sintayong, sekarang kelihatan dia sudah mulai dingin, tidak seperti yang dulu-dulu. Semoga ini akan tetap terus bertahan ya. Merah putih tetap. Kita mau Indonesia maju kok. Kalian lihat tadi malam Iran sama Jepang main. Kapan kita main seperti itu? Ini dia legend sesungguhnya, maestro sepak bola Indonesia, Anjas Asmara. Belajar banyak, bertukar pikiran banyak soal sepak bola Indonesia yang saat ini masih energik, masih main motor gede, luar biasa. Ini dia, usianya sudah 74 tahun, legenda Persija dan juga Timnas Indonesia tahun 70-an. Anjas Asmara. Hidup PSSI. Panjang umur, Bang. Panjang umur senior, luar biasa. Tetap perhatian buat sepak bola Indonesia. Supaya Indonesia... Kenapa kita tidak bisa? Harus bisa. Ya, harus bisa. Harus bisa ya, Bang? Oke.
Makasih Toel. Oke, sama-sama. Sukses, sehat juga Bang. Oke, Bang Anjas senior nih. Saya lagi sama Bang Anjas pagi-pagi. Luar biasa, masih energik. Masih main motor gede. Bang, pertanyaan Bang soal polemik Sintayong belakangan ini. Coba komentarnya apa Bang? Sintayong tuh harus dipecat. Buset. Kenapa harus dipecat ya? Dia tidak bisa mengajarkan anak-anak skill individu untuk buat gol. Kita kebobolan dan kita tidak hanya melihat bola saja, tidak melihat manuvernya orang. Apa yang direkomendasikan dari Justin itu, Justin ini pemain bola bukan? Ketemu sama saya, jadi itu salah besar. 4-5 kali terakhir, Sin tidak bikin apa-apa terhadap sepak bola kita, ya kan? Dia hanya parkir bus. Apa yang mau dibela-bela sama si Justin itu? Itu aja komentar saya tentang Justin. Justin kok ketemu aku. Kasih Bang. Tetap sehat Bang. Alhamdulillah. Merah putih. Towel cari teman ya. Merah putih tetap. Kita mau Indonesia maju kok. Kalian lihat tadi malam Iran sama Jepang main. Kapan kita main seperti itu? Ya kan? Semua tim yang main petarung semua. Kita mesti seperti itu. Iya. Semoga bisa berkembang lebih baik Bang. Baik. Sehat-sehat. Itu Nanti kita ngobrol lebih panjang lagi Bang. Oke, siap. Sintayong satu-satunya pelatih yang meloloskan 3 tim ke Piala Asia kan pasti begitu tuh. Ya karena dia satu-satunya pelatih yang diberi kesempatan itu. Kalau mau lebih besar kepala, mana yang lebih besar kepala tahun 85? Generasi Hermansyah kipernya. Heri Kiswanto, Yang orang hobi Heri Idris, kembali ke masa lalu ya. Mang Nurdiansyah, Wahyu Tahun-tahun Sulaiman. yang tidak enak. Selangkah lagi ke Piala Dunia 86. Cuma selangkah lagi. Kalau mau bicara lebih dekat, itu yang paling dekat generasi itu. Kalau segala sesuatu udah over gitu kan, nyerang anak, nyerang ibu. Ya janganlah kita mengomentari Iya. urusan sepak bola sampai membawa anak dan orang tua ibu kita. Zidane aja kan di final Piala Dunia dia tanduk Materazzi ketika ngomongnya berlebihan. Di final Piala Dunia loh, dia udah nggak pikir resiko negaranya gagal. Kenapa? Pertanyaan dasarnya gampang. Pelatih tim nasional mana yang nggak pernah dikritik gitu loh. Kursi pelatih tim nasional itu panas. Wah pasti kan langsung harus ada argumennya, harus ada dasarnya, nggak boleh sinis, nggak boleh nyinyir. Iya, semua catatan, Yang nyinyir siapa, bro? argumennya, gitu. Bahwa perbedaan itu normal, titik pandang, sudut pandang ya pasti. Yang memuja, yang menyanjung, yang memuji ya silahkan. Kalau saya memilih mengkritisi, memberi catatan, yaitu pilihan saya dengan argumen-argumen yang saya punya. Belakangan ini heboh sekali dengan itu pengamat sepak bola ke siapa, ke Towel ke siapa itu ya. Towel. Ya. Dia mulai permasalahkan masalah pemain naturalisasi ke apa. Hei, anak-anak Indonesia yang sekarang sedang membela timnas Indonesia itu mereka bukan pemain naturalisasi. Mereka itu anak-anak orang Indonesia yang lahir besar di luar negeri sana ya. Betul. Jadi salah kan kalau mereka kembali ke negaranya terpanggil untuk membela negara orang tuanya, salah kan? Hei, keren sekali kau laki-laki satu ini. Kau terlalu penting buat ini sepak bola Indonesia. Ya, ya jadi Hajar kita yang dia. lain itu harus kasih panggung, itu dengarin dia itu. Biarin dia gonggong-gonggong sampai dia bosan sendiri ya. Ya, itu karena kita kasih panggung, dengarin dia ya. Manusia tahunya cuma gonggong saja. Ya, itu dengar. Tidak penting. Dia memang tidak penting. Tidak penting untuk sepak bola Indonesia. Ya, itu laki-laki satu. Itu sudah. Dasar sekali ya. Itu laki-laki satu tidak penting itu tuh. Jangan kasih dia panggung, dia hanya menggonggong seperti anjing saja. Jadi ada juga pertanyaan yang sebenarnya semua nanya ini. Dan gue rasa Koji juga sempat bikin videonya soal komentar ya perbandingan 11-12 itu antara pemain di Liga 1 sama Liga Luar. Stupid ya. I mean, lu mau merasa diri lu selevel sama Tomai yang main di Eredivisie? Ah, come on, please deh. Liga kita itu rank berapa di FIFA? Eredivisie itu rank 6 loh di Eropa. I mean, lu kan bisa kelihatan. Ya. Di lapangan aja kelihatan. Yang Jenner yang main di Utrecht U23, U23 Gus Hubner, Strike yang main di
pemainnya Den Haag. Iya. I mean kan masa harus kita jelaskan lagi. Iya. Nah, apalagi pas lawan Australia Piala Asia kemarin, ini beda nih mainin walaupun kalah, walaupun kalah ini mainnya bagus banget. Iya. Australia dia bobok babak pertama. Jepang 0 peluang babak pertama. Terus lu main Liga 1. Dan dia main Liga 2 baru promosi yang ngomong gitu. Oke. I mean, come on. Ya, semua orang boleh berpendapat tentang bola ya. Iya. Tapi apalagi Nantang sih coach. apa? Nantang jadi mau pertandingan. lawan. Enggak, gue malah kalau bisa terjadi, jatuhnya malah perang otot. Iya, betul. Nggak ada gunanya. Nantang nggak perlu. Sama kayak ada bocah datang mau 22 coach, gue pengen nantang lu debat di TV tentang bola. Elah masa gue ladenin gitu aja. Jadi inget di channel lain. Iya. Lu 22 tahun, gue 40 tahun nonton bola gitu loh. Lu belum lahir, gue udah nonton bola. Mungkin gue lebih tua daripada bokap lu gitu. Terus lu mau nantang gue debat, ya sama kayak begini juga analoginya. Oke. Lu mau nantang, please. Ini gara-gara si M. Tahir ini Kita nih. ke pemain-pemain diaspora ini, Sotoy dia. tawain. Nggak digubris malah. Jadi gak digubris, jadi ya kocak aja sama kayak lu nantang ya pemain Liga 1 11-12 sama pemain timnas Brazil. Coba kita tantang di lapangan, ini kan kocak gitu. Emang terus lu pikir diladeni sama pemain timnas Brazil kan enggak? Ngapain jadi cedera dong? Iya, dan ini juga ya ngapain diladeni? Oke, tapi ya sekali lagi ya dia punya hak juga untuk mengeluarkan pendapat dia. Oke. Ya, cuman nggak usah netizen aja yang terlalu lebay goreng. Ya, karena memang digoreng gue paham juga karena statement yang lucu. Untuk gue juga statement yang lucu. Jersey belum selesai, Dia muncul. dengan statement ini. Bahasanya nggak ada habisnya padahal udah mau lebaran. Ini Bagaimana netizen tidak menggoreng pernyataan dari si M. Tahir ini? Dia mau menantang PSSI untuk membuat turnamen antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Ini kan gila. Ini sama saja dia memancing netizen-netizen yang sedang tidur. Jadi saya tergelitik dengan ucapan Coach Justin tadi bahwa ini kalau kita ladeni sama seperti kita meladeni anak kecil. Jadi nggak usah, tidak perlu diladeni pernyataan si Tahir ini. Dia membandingkan bahwa 11-12 ya kualitas pemain keturunan, pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Dulu biasa aja, kritik tim pelatih kepala timnas biasa aja. Ya artinya kenapa Sinteyong seperti ini? Nah, saya juga tanya kenapa sekarang Bung Towel protes pemain nggak dipanggil? Bukannya itu hal yang lumrah? Kena loh. Siapapun dia nggak panggil terserah dia. Justru kebalik nih pertanyaan kita. Ya normal, atau saya mempertanyakan juga kan. Tapi tidak berujung pemecatan. Kalau saya ngelihat habis ini. Kalau saya ngelihat secara nanti dibilang so tahu. Betul, saya memang so tahu. nggak ngambil sertifikasi license walaupun pernah ngurusi license pelatih. Ya. Jadi secara ilmunya saya paham lah. Ya. Cuma saya nggak mau ngambil waktu itu memang sengaja. Nggak mau ngambil karena nggak mau dibilang haji mumpung. Artinya dengan dasar pengetahuan yang saya punya, saya anggap kalau sama pelatih lain akan terbuka juga kemungkinan potensi pemain ini akan lebih maksimal juga. Siapa di Indonesia? Contohnya, siapa Indonesia membuat pemain Liga 1 terus kemudian Kalau berkembang? kita belum percaya dalam pada jangka waktu kualitas yang lama. pelatih Indonesia kan masih bisa pelatih luar. Ya. Tapi artinya mereka harus mengulang lagi dong. Mengulang dari nol lagi. Yang enggak, apa yang mengulang dari nol saya tanya? Ya, apa yang dari- sudah dibuat oleh Sintayong? Apa yang sekarang? dibuat misalnya kita nggak usah jauh-jauh, Luis Milla ke Kata Sintayong. Anda katanya normal-normal aja kalau pelatih yang dipanggil STY nggak dipanggil pelatih lain. Pelatih? Dari nol tuh gimana? Misalnya ada pelatih yang sekarang dipanggil STY nggak dipanggil gitu. Enggak. Maksudnya adalah misalnya Luis Milla, kita lihat Luis Milla pemain sudah sebagus itu waktu itu ya. Yes. Fondasinya kelihatan nih. Yes. Oke. Terus kemudian habis itu setelah Luis Milla tidak diperpanjang, timnas Indonesia kan riset lagi tuh dari nol. Oh riset. Iyalah, Cari pemain selera pelatih lagi ya? baru lagi, formula baru lagi, Oke. cara latihan baru lagi, cara menunjuk pemain baru lagi, strategi beda lagi. Asisten pelatih beda ya. Muncul lagi Sintayong habis itu. Bikin lagi. Iya kan? Apa yang berubah membeda- lagi. Apa yang membedakan Luis Milla dengan Sinteyong? Luis Milla datang dengan filosofi yang dia punya. Walaupun dia nggak bisa paksain gaya Spanyolnya itu nggak bisa 100%. Tapi dia datang dengan filosofinya, dia terapkan
dan pemain kita bisa. Bahwa kalau milih pelatih, cari yang sesuai dengan kultur kita sehingga dia bisa. Pelatih pilih Towel saja kan? Udah tahu ini materi ini. Towel Tahu lebih mana materi mengerti. kemarin. Dia akan lihat, dia akan pelajari. Jadi nggak akan dari nol gitu loh. Emang kilometer itu apa isi bensin? Karena satu pelatih dengan pelatih yang lain beda, filosofinya Pasti beda lah. Ilmunya sama, Mat. Pro license itu ilmunya sama. Betul, tapi secara filosofi adalah hal yang paling dasar ya. Idealisme Makanya seorang pelatih. bedanya filosofi. berbeda. Si Luis Milla nerapin filosofinya, possession, pegang bola, build up, dan mohon maaf, sepengetahuan saya, bukan sepengetahuan Coach Ripan atau Mama, pemain kita love the ball, suka menguasai bola. Sinteyong enggak, makanya dia cenderung strength, physical, rebut bola, retreat, counter attack, cepat. Oke. Kan begitu. Bagaimana kalau di Luis Milla dulu kita bermain sampai 75 menit nih. Oke, pegang bola, bertahan dan lain sebagainya, hilang bola, cari bola lagi. 75 menit stamina kita drop. Capek. Iya kan? Itu masih sampai zaman Luis Milla loh, itu fakta juga gitu. Iya. Kita bisa putar lagi pertandingannya. Tapi di zaman Sintayong kita masih bisa stabil sampai 90 menit. Filosofi dia kan strength, artinya dia berhasil loh dengan filosofi dia. Di Luis Milla main tiki-taka oke, tapi strike-nya hilang. Iya. Oke, gimana tuh? Ya makanya saya bilang kan kalau STI itu strength, physical. Lihat Pragmatis aja. lah, pragmatis. Lihat aja begitu TC programnya walaupun masuk tanggal 17 cuplikan footage-nya pasti fisik. Fisik. Gitu. Lalu diajarin nggak? Makanya kan nggak bisa bikin gol. Kreativitas di depannya kan hilang. Anda bilang tadi anak-anak itu muda loh, Rafael Strijk 20 loh, Marcelino 19 loh. Ya, saya bilang strength oke. 1 point. 1 kelebihan. That's Korea gitu loh, gaya main Korea. Tapi pertanyaan lebih dalamnya, fit nggak sama kita? Gitu loh. Atau yang lebih fit sama kita bisa naikin kemampuan kita lebih tinggi lagi. Kan kita harus terbuka kepala kita pada segala kemungkinan gitu loh. Ketimbang terkagum-kagum kayak kita jatuh cinta pada satu orang wanita. Pertanyaan saya, apakah pemain ini mengikuti instruksi pelatih atau pelatih yang harus mengikuti gaya dari si pemain? Ini dulu. Kalau saya melihat, seharusnya para pemain itu bisa mengikuti apa yang diarahkan oleh pelatih, bukan mengikuti maunya pemain itu apa. Ini yang saya tangkap dari pernyataan si Towel. Jadi maunya si Towel itu pelatih itu harus melihat kultur yang ada di Indonesia. Jadi pemain di Indonesia itu seperti apa, pelatih harus ikut seperti itu. Saya kira tidak. Itu menurut saya itu adalah sebuah pemahaman yang salah. Kita menghadirkan seorang pelatih, tentunya kita menginginkan, misalnya kita mau pelatih dari Korea nih, berarti kita menginginkan gaya bermain seperti orang Korea dong. Kemudian kemarin ketika kita menghadirkan Luis Milla, tentunya kita menginginkan sebuah permainan tiki-taka ala Spanyol. Tentunya seperti itu pemikiran saya seperti itu. Saya kira mungkin teman-teman juga sependapat ya. Gue lebih optimis dengan timnas senior daripada yang U23. Kenapa? Karena lebih banyak pemain yang main di luar. Sesimpel itu alasannya. Jadi kalau ada orang yang keluar kualitas pemain Liga 1-2 sama dengan Liga Eropa, Eredivisie yang Tom Haye, Orat Mangun main sama dengan Liga 2 Indonesia ya. Katanya malah ada tuh yang pemain Eredivisie itu yang mau diambil juga siapa? Iya, Calvin Verdo. Itu main di NEC. Ya, tapi ya ada intinya adalah ya semua orang mau punya pendapat bebas lah, tapi untuk gue kocak aja. Tapi Coach, update-nya Sintayong jadinya perpanjangan kontraknya gimana sih? Kan kalau terakhir tuh yang lolos fase grup lah. Ya. Terus jadi 4 besar. Terus jadi kayak gimana lagi kalau update-nya dari Coach? Kontraknya Sintayong. Asumsi nggak masuk 4 besar. Oke. Asumsi nggak masuk 4 besar akan akan dievaluasi lagi.
Tapi kalau masuk 4 besar otomatis lolos, otomatis perpanjang. Oke. Nah, Tapi iya, masa iya hanya karena U23 Sintayong nggak diperpanjang? Pak Erik itu orang yang very fair. Oke, sangat fair. Iya. Dan dia butuh juga timnas yang perform kan. Nah, lihat timnas senior kita kayak apa performance-nya. Kan gitu. iya. Nah, ini kan ada friendly match-nya kalau nggak salah lawan Arab Saudi sama Uni Emirat Arab. Terus nanti di grup kita kan ada yang Timur Tengah juga tuh. Bakal ngebantu banget nggak sih gaya permainannya sama atau gimana? Friendly match lawan tim yang di atas kita itu ngebantu. Dan 2 tim ini di atas kita. Jadi itu ngebantu. Oh gitu ya. Bahkan sekarang Thailand sekarang bilang di media Thailand bilang sekarang rival kita itu bukan Vietnam lagi, tapi Indonesia. Oke, kita ngomongin yang lagi happening Kirain banget. si Towel. Tapi coaching ngomongin juga di mana-mana. Timnas taste coaching, rasa Belanda taste-nya, ya kan? Itu emang ya nggak apa-apa dong, kan banyak juga keripik kentang, rasa mie goreng, tapi tetap keripik kentang kan, gitu. Kan saya doang. Ya betul sekali dan sebenarnya agak amazed ya kalau kita flashback. Ya nggak terlalu jauh lah, 3-4 tahun yang lalu itu nggak banyak naturalisasi, ya kan cuman paling Stefano, Spaso, Mark Klok, tiba-tiba mendadak datang diaspora ya, dan ya gue sih happy aja. Banyak Dan ya, dan seperti yang Bung Arya Yang bilang, penting kan mereka sama punya Erick darah Indonesia ya. ya kita akan tetap mendatangkan selama mereka punya nilai tambah buat timnas, mendatangkan karena mereka punya darah Indonesia. Iya. Jadi mereka berhak. Jadi bukan naturalisasi, kecuali kayak Mark Klok ya yang udah 5 tahun tinggal di sini baru ganti paspor. Kalau mereka ini kan cuma punya darah Indonesia, jadi nggak ada haters itu nggak punya hak untuk melarang. Iya sih, ini sampai masuk ke medianya mereka loh, Vietnam Federasi, apalagi. Ya, mereka ketar-ketir lah. Iya sih, emang segitu. Bahkan sekarang Thailand sekarang bilang di media Thailand bilang sekarang rival kita itu bukan Vietnam lagi, tapi Indonesia. Iya, malah kita berbondong-bondong tuh mereka bilang, udah kita udah bukan level ASEAN lagi, udah kita keluarin aja tuh dari ASEAN timnasnya gitu. Iya, takut aja mereka. Tadi kita belum juga tadi. Iya, untuk gue sih agak aneh kenapa lu harus takut gitu. Ya kalau lu mau ke Indonesia lu coba aja pasti banyak orang diaspora Thailand yang main di luar. Iya. Tapi mereka nggak melakukan itu. Cuman kalau mereka seandainya melihat Indonesia di 5 tahun ke depan mendominasi, mark my word, mereka akan melakukan itu juga. Iya ya. Vietnam dan Thailand. Filipina sudah melakukan itu jauh-jauh hari. Singapura udah melakukan itu. Ya gue nggak begitu masalah selama mereka ada darah Indonesia yang mereka punya hak. Tapi Vietnam dan didukung oleh undang-undang. Selama mereka punya darah Indonesia tidak menjadi masalah. Selama mereka bisa membawa atau membuat hal yang positif bagi timnas kita, tidak masalah. Tetapi ini menurut kita ya. Tapi kalau si Towel pasti akan selalu bermasalah karena dia tidak suka dengan Sintayong. Nanti next AFF itu kapan? Next AFF. Ini kabarnya AFF mau ini juga mau sering juga mau AFF. Ya. Nah kalau sana AFF harusnya kita bisa lebih bersaing sekarang. Harus. Dengan catatan kalau pemain naturalisasinya ikut. Ya, nah mungkin AFF bisa, lu sebagai orang PSSI bisa melobi. Mungkin AFF bisa dimasukin ke kalender ke FIFA kalender. Itu lagi diusahakan. Ya, jadi supaya AFF bisa itu pemain lain bisa gabung. Di situ baru kita bisa melihat kekuatan Indonesia yang real. Seperti apa? Ingat bahwa sebelum kita bertanding di Piala Asia, kita itu diremehkan oleh pandit dari Amerika. Tahu kan? Beredar semua. Itu gue bikin video juga. Gue bilang utarakan ke pemain, pasti ada pemain yang nonton. Lu jangan mau harga diri lu diinjek-injek. Setelah kita bermain, orang yang sama yang menghina Indonesia itu memuji Indonesia. Mantan pemain timnas mantan pemain timnas Vietnam memuji Indonesia. Pemain Jepang memuji Indonesia. Kita lawan rank 146. Mereka nggak main parkir bis loh. Mereka berani menyerang. Mereka bermain positive football. Itu dipuji sama pemain Jepang.
itulah salah satu alasan kenapa jalannya sudah benar. Bahwa kita masih belum mendapatkan yang apa kita inginkan ya, karena ini proses. Ya, teman-teman, saya tertarik dengan pernyataan dari Coach Justin yang terakhir ya, bahwa kita belum mendapatkan trofi, tidak masalah. Tetapi sekarang kita melihat proses sudah berjalan ke arah yang lebih baik. Artinya sekarang hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu untuk kita Indonesia merayakan apa yang selama ini kita buat. Progres, step by step yang sudah kita lakukan. Tentunya harus ada dukungan doa dari kita juga ya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.